Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang ajaib, yang selalu berkarya dengan heran dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kebaikan dan berkat yang Tuhan limpahkan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan menyertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 5, ayat 1 dan 2 dan ayat yang ke-5. Tertulis demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kemah yang seringkali digunakan oleh banyak orang umumnya yang senang camping, yang suka tinggal di outdoor, adalah kemah tipe dome atau tenda yang berbentuk kubah, yang biasanya cukup untuk 2 atau 3 orang. Kemah ini praktis, mudah dibawa, dan ringan, cukup kuat, serta gampang untuk dipasang. Tapi yang namanya kemah hanyalah tempat sementara saja, saudara. Kemah biasanya hanya bertahan mungkin 5 atau 10 tahun. Ada juga yang 20 tahun. Tapi kemah bukanlah tempat tinggal yang permanen dibandingkan dengan sebuah rumah tinggal yang terbuat dari batu ataupun beton. Nah, di sini saudara, Rasul Paulus sebagai seorang pembuat kemah membuat satu analogi, perbandingan tentang kemah di bumi dengan kemah sorgawi. Tempat tinggal di bumi dengan tempat tinggal di sorga yang disediakan Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2 dan ayat 5 ini, di sini tertulis bahwa suatu saat kemah tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar. Apa maksud dari kemah di bumi? Ini berbicara tentang tubuh kita dan bisa juga berbicara tentang tempat kediaman kita secara fisik di bumi ini. Semua yang ada di langit dan di bumi ini akan lenyap suatu saat dan tidak ada yang kekal. Dan itu semua akan digantikan oleh Tuhan dengan satu yang baru. Akan ada langit bumi baru dan akan ada sorga di mana kita akan diam di sana, akan tinggal di dalam kekekalan. Kita semua perlu menyadari, saudara, bahwa tinggalnya kita di bumi ini bukanlah untuk selama-lamanya. Tapi ada waktu, ada batasan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Di bagian ayat yang sudah kita baca dinyatakan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita merindukan untuk mengenakan tempat kediaman sorgawi. Selama kita hidup di bumi ini, saudara, ada saja hal-hal yang menekan hidup kita. Ada perkara-perkara yang membuat kita merasa tertekan dan kita mengeluh kepada Tuhan. Mengeluh menyampaikan hal-hal yang menjadi beban kita kepada Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan tidak tinggal diam. Dia mempersiapkan kita. Di dalam ayat yang ke-5 dinyatakan, Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, yaitu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Tuhan Yesus mempersiapkan saudara dan saya. Dia mempersiapkan kita, menuntun kita pada kesempurnaan,
sampai kita masuk pada kekekalan. Itu sebabnya kita perlu selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kita tidak dibiarkan sendirian. Kita dijamin oleh Tuhan. Langkah kekekalan kita dijamin dan dipastikan oleh Roh Kudus-Nya, sehingga kita pasti masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Tetap lakukan apa yang menjadi tugas panggilan kita selama di dunia ini. Dan ingatlah bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Tuhan. Kita menuju kepada surga yang kekal, menuju tanah perjanjian surgawi yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap kita yang percaya dan yang setia kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengerti bahwa segala sesuatu yang di bumi ini hanyalah sementara. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau sendiri yang mempersiapkan kami untuk masuk ke sana, untuk masuk dalam tanah perjanjian kekal. Dan Roh Kudus-Mu yang Tuhan taruhkan dalam hati kami, menjadi jaminan bagi setiap kami, menjadi meterai yang memastikan kami masuk dalam rumah-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan bersama kami, tidak meninggalkan, tapi selalu menyertai hingga kami masuk dalam kekekalan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lawat setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, yang putus asa, yang sedang kecewa. Bangkitkan kembali semangat mereka. Berikan kesembuhan, berikan pemulihan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.